Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wa sallam taslima amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para asatidz, para ustadzat, para pengurus Masjid Darul Ma'arif, para bapak, para ibu, hadirin dan hadirat semua, calon ahli surga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya share. Kurang dekat. Sini. Cek 1, 2, 3. Ibu-ibu udah dengar, Bu? Belum. Udah jelas ya. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini tentang hijab kolbu. Kita insya Allah, mudah-mudahan Allah beri umur panjang dalam kebaikan, termasuknya salah satunya kita akan menikmati mudah-mudahan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, antara lain saum, sholat, qiyamu Ramadan, tilawah, sedekah dan i'tikaf. Dan hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ibadah-ibadah ini akan menjadi sebuah kenikmatan ketika kolbu kita bersih. Nah itu. Jadi kalau kolbu kita bersih, insya Allah menjadi nikmat. Tapi kalau kolbu kita ada hijab-hijabnya, maka ini akan menghilangkan kenikmatan-kenikmatan kita. Apa saja antara lain hijab-hijab itu yang membuat ibadah kok menjadi kurang nikmat, menjadi kurang ikhlas, menjadi kurang khusyuk, menjadi kurang sabar. Antara lain adalah cinta dunia. Nah itu ya. Kalau cinta dunia jadi gelap mata. Hubbuka syai' yu'mi wa yusim. Cintamu terhadap sesuatu itu dapat membutakan. Cinta dunia, tergila-gila kepada dunia, maka hilang kenikmatannya. Jadi ibadah kalau di dalam hatinya isinya cinta dunia, kenikmatannya hilang. Itu nggak usah jauh-jauh deh. Bukan hanya kenikmatannya hilang, nilainya juga bisa hilang juga. Jadi katakanlah baca sholawat Nabi. Sholawat Nabi kan mengungkapkan cinta kepada Rasulullah SAW, memohon kepada Allah dengan penuh cinta, ya Allah, limpahkan sholawat dan salam kepada Nabi. Nah, karena aku mencintai Nabi, karena Nabi sangat mencintai aku, ya Allah, gitu kan? Tapi ketika kalbu kita isinya bukan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, tapi cinta kepada dunia, maka hilanglah kenikmatan-kenikmatan baca sholawatnya. Maka wah, ini ada apa nih, mobil Alphard, wah supaya kita punya disolawatin gitu kan, disolawatin sallallahu alaihi Muhammad sehari 10.000, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Mulutnya sallallahu alaihi Muhammad, kalbunya Alphard. Nah itu ya. Nah, cinta dunia ini bisa membuat ibadah kita ambiar, itu ya. Bagus untuk mendapatkan sesuatu, dia pakai membaca sholawat. Nah, bagus. Daripada untuk mendapatkan sesuatu dia ke dukun. Ini kaum mendang-mending gitu ya. Mendingan gitu ya. Ya lumayan gitu ya, tapi itu bukan yang terbaik. Nah, itu kalbunya masih terhijab oleh cinta dunia. Yang kedua, dosa-dosa. Di dalam iblis berkata, ahlakun nasa bidzunub wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Aku menghancurkan manusia dengan dosa-dosa, dan mereka menghancurkanku dengan la ilaha illallah dan istighfar. Kita ini perang setiap hari. Iblis menghancurkan kita, iblis dan bala tentaranya, kita balik menyerang dengan apa? La ilaha illallah
wal istighfar, dan istighfar, mohon ampun, bertaubat kepada Allah, salah gitu kan. Ya Allah, kemarin aku banyak baca sholawat, tapi sholawatnya sholawat cinta dunia, bukan sholawat cinta Rasul gitu kan. Ya Allah, aku kemarin baca Quran, tapi baca Qurannya dalam rangka dunia, bukan dalam rangka berkomunikasi dengan Allah. Nah, itu. Ya Allah, kemarin aku sholat, tapi sholatnya juga dalam rangka cinta dunia, dalam rangka ingin mendapatkan kekayaan, bukan dalam rangka mengabdi kepada Engkau. Jadi belum lillahi ta'ala, tapi baru linafsi. Itu ya. Kalau kita beribadah untuk dunia, untuk kepentingan kita, apakah jabatan, apakah kehormatan, apakah kekayaan, apakah kesehatan, apakah pujian, sesungguhnya itu belum lillahi ta'ala, masih linafsi, untuk diri sendiri sebenarnya, nggak mengabdi kepada Allah sebenarnya. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, kemarin ibadahnya masih belum lillahi ta'ala, ibadahnya masih linafsi. Ya Allah, ini linafsi, ibadah itu linafsi, sodakoh biar proyek gol gitu kan, bukan betul-betul untuk Allah, tapi untuk kepentingan diri gitu kan, belum lillahi ta'ala gitu kan. Kita audit lagi, lalu kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Maka setelah sholat, assalamualaikum, kita istighfar. Barangkali ibadah kita ini masih belum khusyuk, masih nggak sempurna, kita mohon ampun kepada Allah. Nah itu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Lalu hawa nafsu. Maka yang kita lakukan, kita bersihkan dosa-dosa itu dengan memperbanyak la ilaha illallah dan istighfar. Antara lain, ibarat gelas ini ada minyaknya, maka kita perlu tuangkan air. Kalau mau bersih gelasnya, tuangkan air ke dalam gelas itu, lama-lama minyaknya naik, tumpah, yang tersisa tinggal air bersih. Begitu pula kalau kita, ini campur nih, antara pahala dan dosa, antara kegelapan dengan cahaya, itu campur tuh. Maka kita isi dengan zikir, sehingga lama-lama kegelapannya sirna, lama-lama yang ada adalah cahaya, lama-lama dosanya terkikis, yang ada adalah pahala-pahala. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, namun zikir itu baru bisa membersihkan kolbu kita dari hijab-hijab. Syaratnya, ada syaratnya, zikirnya masuk. Kalau zikirnya nggak masuk, nggak khusyuk, zikir itu nggak bisa membersihkan kolbu. Itu meskipun satu ember bersihin gelas, kalau airnya nggak masuk, nggak bakal bersihin. Gitu. Maka penting bagi kita ketika kita berzikir, pastikan zikir itu masuk ke dalam kolbu kita. Ketika mengucapkan afdhalul zikri, bukan sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan begitu ya. Wah ini AC-nya udah berapa nih? Berapa watt nih? Belum lampu ini gitu kan. Lampu gantung berapa watt? Wah ini masjid berapa watt nih gitu kan. Sambil mikir. Itu namanya zikir yang nggak masuk tuh. Nah begitu. Maka pastikan zikir kita masuk. La ilaha illallah, biar masuk, pejamkan mata kita. Nah itu, karena sensitivitas manusia itu 75% ada pada pandangan. Ketika pandangan dipejamkan, berarti kita bisa menyalurkan sensitivitas ke wilayah lain. Nah itu, dan kalau di mata melek, itu banyak godaan. Itu kok goyangnya begini, itu goyangnya begini gitu kan. Wah itu ada kaosnya apa gitu kan, ada tulisan-tulisan, quote-quote dan lain sebagainya. Itu enggak bisa banyak distract-nya. Maka untuk membantu zikir itu kita pejamkan mata. Nah itu la ilaha illallah. Nah itu. Jadi untuk menikmati ibadah, termasuk ibadah di bulan Ramadan, perbanyak zikir dan istighfar. Karena disitulah iblis dan bala tentaranya menghancurkan kita, numpukin hawa nafsu, dosa dan lain sebagainya. Tetapi kita lawan dengan la ilaha
illallah, dan istighfar. Nah, sebelumnya kita latihkan lagi sebentar zikir la ilaha illallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Istighfar. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqludi. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Pejamkan mata kita, lalu zikirnya digoncangkan ke qalbu. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
la ilaha illallah, 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 la ilaha la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita doa lagi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakasa fa innama yankusu 'ala nafsihi wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajran 'azima. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tusallit alaina bidunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma qina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi ajma'in. Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi ahli silsilatil qadiri wa naqsyabandi wa jami'a turuqi khususan hadrat sultan awliya wa fir'aun qutbil alamin Sayyidi Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu wa Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaid al-Baghdadi Syekh Al-Khatib Syambas bin Abdul Ghaffar Syekh Al-Habib Qarabuddin Syekh Mubarak bin Muhammad Hadrati Syekhina al-Mukarram Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin wa usulihim wa furu'ihim wa lisinsinatihim wal akhirin anhum syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruhi abaina wa ummahatina wa likafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwati syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullah Rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Pejamkan mata kita, arahkan ke jantung dada sebelah kiri sambil ingat kepada Allah. Tahan napas sampai ingat kepada Allah sampai napasnya hampir habis. Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat video-video ya di-share di WhatsApp itu ada terapi tekuk lidah ya. Terapi tekuk lidah sambil tahan nafas. Itu sebenarnya itu adalah salah satunya cara untuk dzikir kopi lebih dalam lagi. Nah, cuman secara medis ternyata ada manfaat tambahan. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjutin Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Nah, jadi pastikan dzikir yang kita baca adalah dzikir yang masuk, dzikir yang menggunjam ke dalam kolbu, sehingga itu insya Allah bisa membersihkan kolbu kita. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jadidu imanakum." Perbaharuilah iman kalian. Kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kami memperbaharui iman kami? Lalu Rasul menjawab, "Aksiru min qauli la ilaha illallah." Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Nah, ini. Jadi menghadapi bulan Ramadan ini, kalau saya diminta apa pesan menghadapi bulan Ramadan, perbanyak zikir la ilaha illallah. Itu karena kita tahu bahwa Ramadan ini bulan panggilan keimanan. Nah, itu ya. Jadi puasa ya ayyuhalladzina amanu. Nah, yang dipanggil adalah sisi keimanan kita. Kalau imannya ini enggak terbarukan, iman yang lagi down gitu ya, maka panggilan-panggilan ibadah itu menjadi kurang nikmat. Lalu bagaimana kita memperbaharui iman kita? Kata sahabat begitu, nanya kepada Rasul. Rasul menjawab, "Aksiru min qauli la ilaha illallah." Hadis riwayat Ahmad. Perbanyak ucapan la ilaha illallah. Nah, maka dengan mengucapkan la ilaha illallah, kita pejamkan mata, lalu kita hunjamkan la ilaha illallah dalam qalbu kita. Iman yang yang sudah katakanlah agak-agak usang begitu ya, udah tipis, imannya terbarukan lagi, segar lagi. Maka ketika banyak mengucapkan la ilaha illallah, itu puasanya jadi lebih nikmat karena kolbunya hidup. Itu. Nah, lalu karena kolbunya terbersihkan, iman juga kuat, maka ibadah menjadi kuat. Kalau fisik kita kuat, kerja kuat. Kalau iman kita kuat, ibadah kuat. Nah, itu ya. Nah, jadi cara memperkuat ibadah, perkuat iman. Perkuat iman gimana? Salah satunya adalah memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Jadi ini cara simpel untuk memperbaharui iman kita, sehingga iman kita kuat, maka kuat ibadah. Karena yang namanya ibadah itu, oke lah fisiknya sepuh, kakek-kakek, kuat puasa, gitu kan? Anak muda 25 tahun lagi seger-segernya nggak kuat puasa. Nenek-nenek 70 tahun
kuat sholat tarawih. Anak muda 20 tahun nggak kuat sholat tarawih. Ini masalah iman. Nah, masalah iman. Jadi kalau iman kuat, ibadah kuat gitu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Jadi kalau kolbu ini terhijab, maka kita pun nggak bisa mengambil hikmah, kita nggak mensyukuri, nggak ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ada sebuah hikmah dalam kitab Hikam, ma taraka minal jahli syai'an man arada ayyuhditsa fil waqti ghairu ma azharahullah. Tidak tertinggal dari kebodohan sedikit pun. Ini bodoh banget gitu kan artinya. Yaitu man orang arada yang menghendaki, ingin ayyuhditsa agar terjadi fil waqti pada waktu itu ghairu ma azharahullah, sesuatu yang tidak ditakdirkan oleh Allah. Nah itu ya, aduh seandainya nih, kalau saja begitu kan, wah kalau saya ini jadi orang itu tuh, nah begitu kan, waduh kalau saya jadi suaminya tuh, kalau saya jadi istrinya tuh, masya Allah itu ya. Kalau saja seandainya, ini hati-hati, ada kalau yang masa depan, ada kalau yang tidak ridho kepada Allah. Kita lanjutin dulu deh, biar kita lanjut. Nah, jadi Allah Maha Penyayang, Allah Maha Adil, Allah Maha Tahu, Allah Maha Bijaksana. Maka apa yang terbaik buat kita, itulah yang sekarang kita alami. Saya lahir di Jakarta, orang tua Jawa, istri gitu kan, yang istri yang sekarang itulah yang terbaik gitu, itulah yang terbaik. Maka perjalanan hidup saya bertemu perempuan begini gagal, ini gagal maning gitu kan, ternyata dapet yang sekarang, itulah yang terbaik. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kolbu kita bisa terhijab. Kalau kolbu kita terhijab, maka kita akan tidak mudah menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang tahu adalah Allah. Kita udah doa kepada Allah, disembuhkan penyakit gitu kan. Ya Allah sembuhkan penyakit, kok nggak sembuh-sembuh? Itulah yang terbaik gitu ya. Udah berikhtiar, udah doa, masih belum sembuh juga, itu yang terbaik. Kenapa? Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, sehingga nanti di akhiratnya enteng gitu kan. Itu kadang-kadang uangnya nyangkut kemana-mana, udah nagih, udah dan lain sebagainya nggak bisa juga, udah berbagai upaya nggak bisa juga. Barangkali itu yang terbaik juga. Allah ingin yang haram dipisahkan dari kita. Udah, ini uang yang haram udah aku pisahkan, kamu yang halal-halal aja deh. Jadi Allah punya skenario. Pokoknya tugas kita ikhtiar sebaik-baiknya, lalu kita berdoa kepada Allah. Hasilnya apa? Itu yang terbaik insya Allah. Nah begitu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tenanglah kita. Apa profesi kita? Macam-macam. Semua itu ada takdir dan fadilahnya. Belum tentu pengusaha itu lebih mulia dari karyawan. Itu ya. Ada yang bidang pendidikan, ada yang memang kerja di kantor, ada yang bisnis, ada yang jadi politisi gitu ya. Kalau saya mungkin nggak cocok lah jadi politisi itu ya. Saya bilang sama teman saya, udah urusan ente dah jadi politisi, kayaknya saya nggak bakat gitu kan. Ente nggak nyalek nggak gitu kan. Beda-beda karakternya. Jadi macam-macam tuh. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kita lakukan adalah mensyukuri apa yang Allah takdirkan kepada kita. Kita lihat ya, ada sebuah quote, man talabad dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alah wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi laqiyallaha ta'ala yaumal qiyamah wa wajhuhu mithlul qamari lailatal badri. Siapa yang mencari dunia, cari rezeki yang halal dalam rangka menjaga diri dari meminta-minta, itu kan, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan berderma kepada tetangganya, maka hari kiamat ia akan bertemu Allah
sedang wajahnya bersinar terang laksana bulan purnama. Nah itu ya, nggak harus semuanya jadi ustadz. Itu ustadz bisa kalah fadilahnya dengan politisi. Saya bilang sama teman saya politisi, saya berkoar-koar amar ma'ruf nahi mungkar belum tentu bisa. Ente dengan jabatan ente cuma nulis surat aja selesai urusan gitu kan. Nah itu. Nah jadi bisa semua bisa, masing-masing punya fadilahnya. Orang yang kerja juga begitu. Ya Allah, aku kerja dalam rangka supaya menghindarkan diri dari meminta-minta, gitu ya. Nah itu. Karena kenapa? Orang yang membuka pintu meminta-minta, maka dia sesungguhnya membuka pintu kefakiran. Kadang-kadang saya serba salah juga nih kalau kepada teman-teman tunanetra. Tunanetra lalu kerja di sini nggak bisa, di situ nggak bisa, pijat udah nggak ada, kebutuhan terus. Akhirnya ya terpaksa lah saya minta-minta. Kata dia gitu ya. Ya Allah, kalau minta-minta kayak begini terpaksa masih mendingan nih. Tapi kalau bisa lalu minta-minta, sesungguhnya dia membuka pintu kefakiran. Ada teman saya yang begitu tuh. Teman-teman kuliahnya di Japri mulu. Lalu teman saya yang bilang, kenapa sih dia nasibnya begitu? Ya karena minta. Itu buka pintu meminta-minta sama dengan membuka pintu kefakiran. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua ada fadilahnya. Mau kerja, mau bertani, mau security, mau apa seniman dan lain sebagainya, semua ada fadilahnya. Semua bisa menjadi orang paling mulia, orang yang sangat mulia. Nah, contohnya lagi orang-orang yang kerja ya. Inna minadzunubi la dzunuban la tukaffiruha shalah wal siyam wal hajj wal umrah. Qala wa ma tukaffiruha ya Rasulullah? Qala al-humum fi talabil ma'isyah. Sesungguhnya di antara dosa-dosa ada dosa-dosa yang nggak bisa dihapuskan dengan sholat. Puasa masih aja belum terhapus, haji belum, umroh berkali-kali masih belum kehapus nih dosa. Sahabat bertanya, lalu dengan apa menghapuskan wahai Rasulullah? Beliau menjawab, semangat dalam mencari rezeki. Nah itu ya, jadi semangat mencari rezeki yang halal itu menghapuskan dosa dalam rangka menghindarkan diri dari meminta-minta dan ada dibuat berderma lah begitu ya. Bahkan Allah senang kepada orang-orang yang innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Allah mencintai mukmin yang pekerja keras. Tuh. Berarti kalau kita kerjanya keras, itu Allah senang. Kalau kerjanya letoy, Allah nggak senang. Leha-leha nggak senang. Nggak sungguh-sungguh nggak senang. Bisnis main-main nggak senang. Itu ya. Waka, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, wakanal malu khadimaka wa anta khadimul maula. Harta itu mengabdi kepadamu, kamu mengabdi kepada Allah, gitu kan? Nah, harta mengabdi kepada kita bagaimana? Saya ingin menjelaskan dan saya ingin menampilkan hadis-hadis dan ayat-ayat Al-Quran kepada Bapak Ibu. Lalu harta ngabdi, kata laptop ini saya ngabdi, saya bantu ya biar bisa menampilkan, gitu kan? Lalu masjid juga untuk bisa menampilkan perlu harta juga, untuk nyaman perlu AC, perlu harta juga, karpetnya nyaman harta juga, penerangan harta juga. Jadi harta mengabdi kepada kita, kita mengabdi kepada Allah. Maka kata pengarsa Abah Hanom, beliau bilang, sungguh-sungguhlah dalam bisnis. Karena bisnis itu mencetak para pengabdi kepada kita. Tuh, gitu kan? Jadi bisnis itu mencetak pasukan pengabdi. Ada pengabdi dalam bentuk harta, ada pengabdi dalam bentuk jabatan, ada pengabdi dalam bentuk macam-macam tuh. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, berarti kita menelantarkan para pengabdi kita dan mereka pun akan pergi. Tuh, jadi bisnis sungguh-sungguh itu kita kan mukmin itu mencari rezeki dalam rangka mencari sarana ibadah. Nah itu, jadi mencari rezeki itu mencari sarana ibadah. Nah itu, maka semakin banyak rezekinya, semakin banyak sarana ibadahnya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedikit saja ini sudah masuk isyraq ya. Oh belum, isyraq jam berapa? Udah hampir jam 6 ya. Nah, baik, kita lanjutin ya. Nah, kita lanjutin sambil minum dulu ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, eh, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, al mu'minul qawiyyu, mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, dari mukmin yang lemah. Nah ini ya, wa fi kullin khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Mukmin yang kuat juga ada kebaikan, mukmin yang lemah juga ada kebaikan juga, gitu kan? Tapi mukmin yang kuat itu lebih baik. Nah itu, kuat ekonomi, kuat fisik, kuat intelektual, kuat finansial, gitu kan? Kuat sosial dan lain sebagainya. Lalu ihris ala ma yanfa'uk, bersungguh-sungguh mendapatkan apa yang bermanfaat buatmu. Wasta'in billah wala ta'jaz, minta tolonglah kepada Allah, jangan kau merasa lemah. Nah, jadi kita disuruh sungguh-sungguh nih, sungguh-sungguh menetapi, sungguh-sungguh melaksanakan profesi-profesi kita yang bermanfaat buat kita. Nah, kecuali jangan sungguh-sungguh, ngapain? Sungguh-sungguh begadang gitu ya, begadangnya jreng-jreng-jreng, sungguh-sungguh ya nyanyinya, gitu nggak jelas gitu kan. Nah ini kecuali sungguh-sungguh security malam sungguh-sungguh ya nggak apa-apa. Nah jadi ketika kita kerja, ketika kita bisnis, ketika kita ngajar dan lain sebagainya, perintahnya adalah sungguh-sungguh. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah, dan jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ngamuk dalam bisnis saja kalau nggak minta tolong nggak terbimbing. Ini penting nih Bapak Ibu ya. Bagaimana langkah-langkah kita adalah langkah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aktivitas kita, organisasi kita, bisnis kita, kerja yang terbimbing, aktivitas yang terbimbing oleh Allah. Nah itu. Siapa mereka? Orang-orang yang dikit-dikit doa kepada Allah, dikit-dikit doa, mau berangkat bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Kata Nabi, siapa yang berangkat membaca ini, maka dia dikasih 3, hudita, ukita, upita, dikasih hidayah, dicukupkan, dilindungi. Masya Allah. Lalu naik mobil, bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kalau mau dipanjangin, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal. Oh panjang tuh kalau mau diturutin. Kadang-kadang saya dari rumah ke kantor belum udah nyampe kantor doa belum selesai. Gitu ya, saking panjangnya, bukan saking panjangnya sebenarnya, kantornya cuma 1 menit. Jadi doa Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa min liman tardha wa hawwin alaina safar. Udah nyampe tentunya. Kantornya dekat soalnya. Naik motor set udah nyampe. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mau meeting, doa dulu dia. Ya Allah, aku mau meeting ya Allah, berikanlah kemudahan, berikanlah keberkahan, bimbinglah langkah-langkah kami ya Allah. Gitu ya. Ada target tinggi ya Allah, ini target tinggi ya Allah, tiada kemudahan kecuali kemudahan dari Engkau ya Allah. La sahla illa ma ja'altahu sahla. Bahasa hadisnya gitu ya. Tapi kita bahasa Indonesia aja nggak apa-apa dah. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali kemudahan dari Engkau ya Allah. Dimudahkan terus. Lalu ketika waktu sholat berhenti, kita sholat. Nah ini orang-orang yang insya Allah ketika dikit-dikit mau melakukan perbuatan basmalah. Setelah selesai hamdalah. Udah selesai kerja, istighfar, astagfirullahaladzim, barangkali ada kelalaian, barangkali kurang-kurang benar, gitu kan? Nah itu, nah ini berarti udah habis nih waktunya ya. Oh, belum. 10 menit lagi, oke siap. Nah jadi udah selesai, kita baca hamdalah, begitu kan? Nah ini ketika kita melakukan aktivitas dan disertai dengan zikir kepada Allah, mudah-mudahan aktivitas itu aktivitas yang terbimbing oleh Allah. Nah itu ya, contohnya ada masalah, loh kok ada solusinya gitu kan. Ini masalah bagaimana, kita doa kepada Allah terus, pasrah kepada Allah, hanya Engkau yang membolak-balikan qalbu ya Allah. Tiba-tiba sadar, tiba-tiba ketemu penyakitnya, tiba-tiba ketemu masalahnya, oh masalahnya di sini.
Jadi seperti itu. Ada teman-teman di BUMN gitu kan, nggak ketemu-temu masalahnya tuh, deadlock. Lalu mereka berzikir, udah deh, habis maghrib, udah kita berhenti dulu kerja, kita berzikir dulu yuk di musola yuk, ya, zikir mereka. Ketika mereka berzikir, udah selesai gitu kan, lalu sholat isya, balik lagi, meeting lagi, ketemu masalahnya. Nah, terbimbing. Nah, ini, jadi ihris alama yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Nah, ini kita lanjutin lagi ya. Wa in asobaka syai'un, apabila engkau tertimpa sesuatu, fala takul, maka kamu jangan berkata lau inni fa'altu kana kadza wa kadza, kalau aku kemarin begini nih, ini udah begitu gitu kan. Tetapi katakanlah walakin kul, katakanlah qadarullah, oh itu udah takdir Allah. Kakak saya operasi, batok kepalanya dibongkar gitu kan, biaya 500 juta. Lalu udah selesai, aduh kenapa begitu, kalau kita begini nih, bukan begitu. Udah qadarullah, habis ngeluarin biaya 500 juta, meninggal juga dia gitu kan. Kalau tahu begini, biaya begini, ngapain begitu, mendingan begini. Itu dia, kadang-kadang kita nggak menerima takdir Allah. Walakin, akan tetapi kul, katakanlah qadarullah wa ma syaa fa'al. Hal yang telah ditakdirkan oleh Allah, itu Allah berhak melakukan apa saja. Lalu ada kata-kata fa inna law taftahu amal syaiton. Sesungguhnya seandainya, itu membuka pintu perbuatan setan. Seandainya udah lalu, ngapain di seandainya lagi gitu kan. Itu. Tapi kalau seandainya yang target beda lagi. Seandainya kamu hafal Al-Quran dalam waktu 1 tahun, maka aku kasih apa gitu kan. Kalau kamu hafal dalam waktu 2 tahun, rewardnya adalah ini. Ini seandainya yang berbeda nih. Tapi yang di sini maksudnya seandainya yang tidak terima takdir Allah, seandainya yang lalu. Nah itu laukana, ini pakai fi'il madhi ya. Lau anni, lau itu dari setan. Lau yang mana? Lau yang tidak terima takdir yang telah lalu. Nah itu, bukan semua lau itu dari setan, bukan. Lau yang tidak terima takdir konteksnya. Bukan lau hukum sebab akibat. Kalau merah campur kuning jadi oranye, bukan lau yang begitu tuh. Bukan kalau yang begitu, tapi kalau yang merupakan hukum sebab akibat. Nah begitulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menghadapi bulan Ramadan ini, di mana bulan Ramadan penuh ibadah, maka yang kita perlu perkuat adalah imannya. Kalau kerja yang diperkuat adalah fisiknya, kalau ibadah bulan Ramadan yang perlu diperkuat adalah imannya. Nah itu kalau satu hal yang perlu disampaikan. Dan cara memperbaharui iman, menguatkan iman adalah memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah yang masuk dalam qalbu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa menikmati hidangan-hidangan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, hidangan-hidangan rohani. Semoga Allah kuatkan iman kita sehingga ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini merupakan kenikmatan buat kita. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada alhamdulillah. Nah kelihatannya nggak ada, ya sudah. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.